persaudaraan. Farmakologi adalah ilmu yang pelajari terkait obat-obatan dan pengaruhnya terhadap tubuh makhluk hidup. Adapun macam-macam dari obat-obatan ini sendiri, yang pertama itu adalah obat antiinflamasi nonsteroid atau yang biasanya disebut sebagai AINES, di mana obat AINES ini dia berfungsi untuk menghambat peradangan. Adapun jenis dari obat AINES ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu non-selective AINES dan selective AINES. Untuk obat non-selective AINES ini sendiri dia bekerja dengan cara menghambat COX-1 dan COX-2 sehingga dapat menyebabkan terjadinya iritasi pada lambung. Adapun contoh dari non-selective AINES ini sendiri yaitu ada meloxicam. Untuk contoh obatnya seperti ini. Kemudian selanjutnya juga ada natrium diclofenac dan juga ada piroxicam. Kemudian selain itu juga ada asam mefenamat. Contoh obatnya seperti ini. Kemudian juga ada paracetamol yang biasanya kita jumpai. Contoh obatnya seperti ini. Kemudian untuk yang selective AINES ini dia bekerja dengan cara menghambat COX-2 saja sehingga dapat memberikan efek antiinflamasi tanpa menyebabkan terjadinya iritasi pada lambung. Untuk contohnya sendiri itu ada celecoxib. Selanjutnya yang kedua adalah obat MAH, di mana MAH sendiri merupakan suatu gangguan pencernaan yang dapat menimbulkan rasa nyeri dan perih di area lambung, sehingga diperlukan obat MAH untuk mengatasinya, di mana obat MAH ini bekerja dengan cara menetralisir asam lambung, kemudian ada juga yang bekerja dengan cara melindungi dinding lambung, serta juga ada yang bekerja dengan cara mengurangi peradangan. Adapun contoh dari obat MAH ini sendiri, yang pertama itu ada antasida, bentukannya seperti ini. Kemudian ada omeprazol. Di sini untuk omeprazol ada beberapa contohnya ini. Kemudian yang terakhir itu ada ranitidin. Contoh obatnya seperti ini. Selanjutnya jenis obat yang ketiga adalah obat mual muntah, di mana mual muntah ini merupakan suatu gejala yang sering terjadi akibat gangguan pencernaan, infeksi maupun efek samping dari obat. Obat mual muntah ini sendiri dia bekerja dengan cara memblokir sinyal yang akan dikirimkan ke otak atau dengan cara mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Untuk jenis dari obat mual muntah ini sendiri ada domperidone seperti ini bentukannya. Dan juga ada dimenhidrinat, bentukannya seperti ini. Selanjutnya, jenis obat yang keempat adalah obat anti alergi, di mana alergi ini dapat menimbulkan gejala seperti gatal-gatal, bersin-bersin, dan juga sesak napas. Untuk obat anti alergi ini, dia bekerja dengan cara menghambat atau mengurangi reaksi sistem imun dengan alergen. Untuk jenis dari obat anti alergi atau antihistamin ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antihistamin 1 dan antihistamin 2, di mana antihistamin 1 ini untuk gejala alergi dan alergi rinitis. Untuk jenis obat dari antihistamin 1 ini juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antihistamin 1 generasi 1. Contoh obatnya itu ada CTM, bentukannya seperti ini. Kemudian untuk CTM ini dia dapat menimbulkan gejala mengantuk. Kemudian untuk jenis yang kedua adalah obat antihistamin 1 generasi kedua, dia tidak menyebabkan terjadinya gejala mengantuk. Contohnya itu ada loratadin, obatnya bentukannya seperti ini. Dan juga ada cetirizine, contoh obatnya seperti ini. Kemudian untuk golongan antihistamin 2 itu dia untuk masalah gastrointestinal yang disebabkan oleh asam lambung yang berlebihan. Untuk contoh obatnya itu ada cimetidine, seperti ini contohnya. Selanjutnya, jenis obat yang kelima adalah obat asma, di mana asma ini merupakan suatu gangguan pada saluran pernapasan yang menyebabkan sesak napas dan batuk kronis. Untuk obat asma ini sendiri, dia bekerja dengan cara membuka saluran pernapasan yang mengalami penyempitan dan juga untuk mengurangi peradangan yang ada pada saluran pernapasan. Untuk jenis dari obat asma ini sendiri, contohnya ada salbutamol, bentukannya seperti ini. Selanjutnya, jenis obat yang keenam adalah obat flu batuk, di mana obat flu batuk ini dia bekerja dengan cara mengurangi hidung tersumbat, demam, dan batuk. Untuk obat flu di sini contohnya ada Flurama, bentukannya seperti ini.
Nah, kemudian untuk yang obat batuk itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang ada yang sebagai antitusif, ada yang sebagai mukolitik, dan juga ada yang sebagai ekspektoran. Nah, sebagai antitusif ini dia bekerja dengan cara menekan pusat batuk yang ada di otak dan meninggikan ambang rangsangan batuk sehingga dia dapat menurunkan refleks batuk. Contohnya itu ada kodein dan dextrometorphan. Kemudian sebagai mukolitik itu dia bekerja dengan cara mengurangi kekentalan dahak dengan cara memecahkan benang-benang mukopolisakarida yang ada pada sputum dan mengeluarkannya melalui batuk. Contoh obatnya itu adalah ambroxol. Bentukannya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir itu yang sebagai ekspektoran. Nah, cara kerja obatnya itu dia bekerja dengan cara mengerangsang pengeluaran mukus dari saluran pernapasan dengan cara menstimulasi pengeluaran dahak. Contoh obatnya itu ada guaifenesin. Bentukannya seperti ini. Selanjutnya, jenis obat yang ketujuh adalah obat diare, di mana obat diare ini dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu ada loperamid, ini bentukan obatnya. Nah, loperamid ini dia bekerja dengan cara mengurangi pergerakan peristalsis dan ususnya. Kemudian selanjutnya ada namanya antapulgit. Nah, antapulgit ini dia bekerja dengan cara mengabsorpsi kuman atau racun yang menyebabkan diare tersebut. Bentukannya seperti ini. Kemudian selanjutnya jenis obat yang ke-8 adalah obat antihipertensi, di mana obat antihipertensi ini dia bekerja dengan cara menurunkan tekanan darah yang tinggi. Untuk jenis dari obat antihipertensi ini dibedakan menjadi 5 golongan, di mana di sini ada A, B, C, D. A-nya itu ada 2, yaitu ACE inhibitor dan juga angiotensin reseptor blocker. Kemudian B-nya itu ada beta blocker, kemudian C-nya itu ada calcium channel blocker, dan D-nya itu ada diuretik. Di sini sediaan yang ada itu ada captopril, dia merupakan golongan ACE inhibitor. Kemudian di sini sediaan yang ada itu juga ada nifedipin, dia merupakan golongan calcium channel blocker. Sekian penjelasan terkait farmakologi praktis. Salam persaudaraan.